Teguh karya boleh tiada, namun semangat kreativitasnya tak akan pernah mati. Itulah semangat yang diusung oleh Slamet Raharjo Djarot sebagai salah satu anak didik maestro perfilman Indonesia itu. Slamet Raharjo kini mengambil alih aset Teguh karya yang sangat berharga, yaitu teater populer. Sepeninggal Teguh karya teater populer memang sempat mati suri. Teater populer kini hidup kembali dan salah satu gebrakannya adalah dengan menggelar konser bertajuk A Tribute to Teguh Karya. Gue menyiapkan tesisnya tuh membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi Belet ibu juga berusaha keras sih dia, dan she's she's worth to get get the album soalnya. Pengaruh Marisa dalam bidang pendidikan menulari Bella. Kini Bella sedang kuliah di Universitas Indonesia jurusan Bahasa Inggris. Untuk urusan pendidikan, Marisa sepertinya berpatokan pada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena ketika ia sedang mengambil gelar pasca sarjana jurusan linguistik terapan bahasa Inggris di Universitas Katolik Atmajaya, istri Ikang Fauzi ini menimba ilmu di Ohio University untuk gelar Master of Art. Belum cukup rasa haus Marisa akan pendidikan. Kini Marisa kuliah lagi. Ya, mudah-mudahan saja urusan rumah tangga jadi tidak terlupakan. Aku baru juga diterima di S3 IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk jurusan lingkungan hidup gitu loh, studi lingkungan. Ada kesempatan kembali ke Amerika, ke Ohio, di Athens ya, untuk 3 bulan saja, 1 quarter lagi, sehingga MA ku juga selesai. Dan setelah itu menjadi kekasih Allah. Jadi ibu yang lebih baik lagi buat Bella Kiki, dan istri dan pacar yang lebih baik lagi buat Ikang. Pemirsa, Teguh Karya sudah lama tiada, namun karya-karya besarnya tidak pernah akan mati. Nah, sebagai sebuah apresiasi terhadap karya abadi Teguh Karya, dalam waktu dekat ini akan diadakan sebuah konser, A Tribute to Teguh Karya. Dan berita terkini lainnya datang dari Melly Zamri yang kemarin berangkat ke negeri matahari terbit, yaitu ke Jepang. Karena di Jepang, Melly nanti akan menari dalam sebuah acara promosi pariwisata internasional. Tapi pemirsa, seingat saya, Melly sudah lama tidak menari. Apakah badannya masih selentur yang dulu? Kita saksikan dan kita buktikan 2 berita terkini dari GoSpot. Tarik, Mang! Teguh karya boleh tiada, namun semangat kreativitasnya tak akan pernah mati. Itulah semangat yang diusung oleh Slamet Raharjo Djarot sebagai salah satu anak didik maestro perfilman Indonesia itu. Slamet Raharjo kini mengambil alih aset Teguh karya yang sangat berharga, yaitu teater populer. Sepeninggal Teguh karya teater populer memang sempat mati suri. Teater populer kini hidup kembali dan salah satu gebrakannya adalah dengan menggelar konser bertajuk A Tribute to Teguh Karya bersama Twilight Orchestra pada tanggal 28 September nanti di Balai Kartini, Jakarta. Konser ini akan mengetengahkan soundtrack film Teguh Karya yang dikemas dalam bentuk simfoni. Waktu Teguh belum meninggal, dia bilang sama saya, "Selamat, nanti kamu bikin tulisan di nisan saya ya. Teguh Karya, kreativitas tidak boleh mati. Lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian." Sampai sekarang saya belum bikin itu. Dan dengan adanya tribute to Teguh Karya, tanpa kita sadari, sebetulnya pemusik pun, penulis dan segala macamnya, bidang kesenian, kita tidak boleh berpisah satu sama lain. Ada pemandangan unik pada konferensi pers yang digelar kemarin. Slamet Raharjo dan pasangan abadinya Christine Hakim mengenakan kostum yang pernah mereka pakai dalam film Cinta Pertama. Saya artinya 30 tahun lebih di dunia film ya, tidak pernah ada satu grup yang bekerja di film ataupun teater itu ya, yang begitu detail memperhatikan artistiknya dan kostumnya ini terutama. Dan ini berapa coba? Ya. Ini dari mulai saya bisa dikancing apa enggak nih? Dan Ya lu umurnya udah itu, tua ya. Dan itu dipelihara dengan baik. Ya, jadi kalau ke teater populer itu masih banyak sekali barang-barang yang yang pernah dipergunakan dalam film-film Teguh Karya. Selain pemandangan unik, ada pula pemandangan janggal, yaitu tak ada satupun wajah sineas muda yang hadir pada acara konferensi pers ini. Apakah Teguh Karya hanya milik orang-orang seangkatan Christine Hakim saja? Justru harapannya dengan menyelenggarakan tribute to Teguh Karya,
diharapkan ini yang terpenting adalah ini bukan acara yang kita buat untuk kita intern, tapi ini bisa menjadi momentum di mana yang muda-muda ini kemudian bisa melakukan refleksi kembali gitu loh. Who is Teguh Karya gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Teguh Karya? Bagaimana proses beliau berkesenian sampai bisa melahirkan film-film yang berkualitas, sampai bisa melahirkan anak-anak didik yang seperti saya, Mas Slamet, Mas Eros dan yang lain-lainnya, Alex Komang dan segala macam gitu. Dari film kita beralih kepada seni tari. Kemarin Meli Zamri bertolak menuju negeri Sakura, Jepang. Meli akan mengisi sebuah acara promosi pariwisata yang diikuti oleh sekitar 20 negara. Mau ngisi acara Jata World Travel Affair 2005. Bursa pariwisata dihadiri oleh 20 negara di dunia. Saya kan notabene dancer. Jadi saya bersama Ayub Zikra Dancer, ada 7 penari, kita bakal ngisi acara di acara itu. Tarian yang dibawain tarian tradisional, ada Betawi, ada Sumatera, ada Aceh, ada Zapin, Melayu, terus piring. Meli Zamri memang berangkat dari seorang penari, hanya saja aktivitas menarinya sudah cukup lama ditinggalkan. Meli pasti butuh usaha keras untuk mengembalikan kembali kelenturan tubuhnya. Apalagi tarian sekarang gitu loh. Belum beatnya yang buat kita tarian Zapin ya sekarang bego deh. Jadi gue berasa kurangnya sekarang ini hafalan. Jika seni tari, seni peran, dan seni teater kita sudah diterima di negeri orang, apakah itu berarti bahwa kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Pemirsa, sebagai seorang suami, saat-saat menunggu istri melahirkan pasti adalah saat-saat yang sangat mendebarkan. Dan Michael Villarreal baru saja melalui saat mendebarkan itu. Memang sih Michael sudah pernah punya anak dari istri sebelumnya. Namun saat itu kan Michael tidak menunggui proses kelahiran anaknya. Jadi anak barunya ini dari istri barunya pastilah memberikan sensasi yang berbeda. Baiklah pemirsa, langsung saja kita temui Michael. Inilah Gospot. Hari ini tepat seminggu semenjak Sofia Lachuba melahirkan Manuela Aziza, buah cintanya dengan Michael Villarreal. Sejak saat itu pula belum satu kali pun Sophie dan Michael terlihat bersama di area publik. Melihat kemesraan Sophie dan Michael hari-hari belakangan ini saja terbilang langka. Apalagi mengharapkan bertemu Sophie sedang menggendong Manuela di pusat-pusat perbelanjaan elit ibu kota. Hal yang sangat mustahil. Kondisi Sophie dan si bayi yang dilahirkan melalui operasi sesar menurut Michael memang sangat membutuhkan istirahat yang cukup. Begitulah dalihnya ketika secara tak sengaja Gospot bertemu dengan Michael di sebuah acara launching grup band baru. Ia pun meminta maaf saat menanggapi keluhan wartawan yang tak bisa membesuk Sophie ataupun bertemu Michael saat di rumah sakit. Keinginan Sophie pengen mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Juga sekalian minta mohon maaf sekali karena ada yang kunjung ke rumah sakit tapi tidak sempat naik. Bukan karena kami ngumpetin tapi karena kami jaga kesehatan bayi dan kesehatan Sophie. Dan Sophie keinginannya adalah pengen kasih kesempatan ke kalian semua, tapi dengan kami sekeluarga. Nah untuk itu ya karena Sophie belum bisa dan bayi pun juga belum bisa, jadi kami menunggu sampai bisa. Ya jadi kita mesti kasih kesempatan ke Sophie biar dia recovery dulu. Lagi pula si bayi kena jadi kuning, sedikit kuning. Tidak terlalu tinggi tapi sedikit, maka kami bayinya disinar, ya. Nah sekarang oke, bayinya oke, normal, tapi masih harus diperiksa dokter. Ngomong-ngomong, mengapa memilih nama Manuela Aziza untuk bayi perempuan kalian? Namanya Manuela, itu artinya Tuhan bersama kami. Dan nama kedua Azizah, A-Z-I-Z-A. Jadi dari belakang sama, A-Z-I-Z-A ya, lucu. Itu dari bapaknya Sophie, karena bapaknya Sophie namanya Aziz. Jadi kita manggilnya Aziza.
Kelahiran Manuela memang sangat menarik perhatian publik. Nada sumbang pun kembali mencuat bahwa Sophie dan Michael menginginkan sejumlah biaya untuk sekali wawancara eksklusif dengan mereka bersama Manuela. Itulah yang kabarnya melatar belakangi wartawan sulit mewawancarai keduanya. Tapi memang ada beberapa yang tawar.